Hai hai, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua. Sudah mandi belum? Semoga sudah ya, dan memakai baju yang rapi. Karena pagi ini kita akan menghadap Tuhan dalam ibadah sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya, seperti Mbak Rini juga. Papa, mama, kakak, adik, dan juga seluruh keluarga sehat. Mari kita bergembira dengan memuji Tuhan. Apa kabar? Kita bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu. Goyang ke kanan, goyang ke kiri. Putar, 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 cari yang lain. Selamat pagi teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan sekolah minggu. Berikanlah kami kepintaran dan kesehatan. Jagalah kami supaya tidak terkena COVID-19. Sebentar lagi kami juga akan mendengar firman-Mu. Berkatilah kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, kami datang kembali menghadap hadirat-Mu dan memohon pimpinan Roh Kudus untuk menerangi hati kami sehingga kami boleh fokus dan juga boleh mengerti akan firman Tuhan. Mampukan kami juga Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat dan selalu menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan dari Mazmur pasal 133. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, adik-adik pasti sudah tahu kan siapa yang menuliskan Mazmur 133 yang baru saja kita dengar? Ya, betul, itu adalah Daud. Pada saat menulis, Daud itu adalah seorang raja. Pada 7 tahun awal pemerintahannya sebagai raja, Daud itu hanya memerintah suku Yehuda. Tetapi 33 tahun berikutnya, ketika suku-suku Israel bersatu, akhirnya Daud yang terpilih menjadi Raja Israel. Nah, adik-adik masih ingat nggak? Asal-usul 12 suku Israel itu dari mana sih? Nah, kalau tidak ingat, mari ingatin ya. 12 suku Israel itu asal mulanya adalah 12 anak laki-laki Yakub. Yakub ini yang diberikan nama lain oleh Allah, yaitu Israel. Nah, adik-adik kalau mau membaca lagi tentang ceritanya kisah 12 anak Yakub ini, adik-adik bisa membuka di kitab Kejadian pasal 29. Nah, pada saat Raja Daud ini menjadi Raja Israel, dia memang salah satu keturunan dari suku Yehuda. Tetapi pada saat dia menjadi Raja Israel, yang harus dia lakukan adalah menyatukan 12 suku Israel yang tidak semuanya rukun. Nah, sebagian besar adik-adik pasti punya kakak atau punya adik ya, dan mungkin juga pernah bertengkar. Masih ingat nggak kalau bertengkar gimana suasananya? Pasti tidak enak ya, teriak-teriak, ribut, mungkin ada yang saling pukul, pasti suasananya tidak nyaman. Nah, coba bayangkan 12 suku Israel tadi, kalau mereka bertengkar, pasti sangat tidak nyaman. Karena itu,
Daud menuliskan Mazmur 133 ini. Apa sih artinya hidup rukun? Kalau hidup rukun memang jadinya tidak boleh berbeda pendapat ya Mbak? Nah, berbeda pendapat boleh. Tetapi yang tidak boleh adalah kalau kita lalu memaksakan kehendak kita. Adik-adik ingat kan belajar di sekolah ada yang namanya musyawarah atau berdiskusi? Nah, ketika kita berbeda pendapat, kita harus melakukan diskusi supaya kita bersepakat. Lalu apalagi sih rukun itu? Rukun itu berarti ya tidak bertengkar, saling memuji, saling menghormati, saling mengasihi satu sama yang lain. Nah, di Mazmur 133 tadi, Daud menggambarkan orang yang hidup rukun itu adalah orang yang berkenan bagi Allah. Pada zaman itu, orang yang berkenan bagi Allah tandanya adalah dengan diberikan minyak urapan. Makanya di ayat 2 di situ ditulis, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Nah, itu artinya adalah minyak urapan yang diberikan kepada orang yang berkenan bagi Allah. Lalu Daud juga menggambarkan embun. Di ayat 3, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Adik-adik ingat nggak waktu bangsa Israel berjalan di gurun, mereka mendapatkan keajaiban mendapat makanan. Makanannya apa? Mana. Nah, mana itu adalah sebelumnya dari embun bentuknya. Embun di pagi hari yang menandakan kesegaran, tetapi ternyata juga memberikan makanan mana buat orang-orang Israel. Jadi berkat ya, sama ya seperti tadi diurapi. Lalu kenapa Gunung Hermon? Karena pada cerita dulu, kalau adik-adik juga baca di Alkitab, ada tokoh Alkitab yang namanya Henokh. Henokh ini adalah tokoh Alkitab pertama yang diangkat hidup-hidup ke surga oleh Tuhan di gunung ini. Kenapa Henokh diangkat hidup-hidup? Jadi dia tidak meninggal ya. Tiba-tiba hilang karena diangkat ke surga. Kenapa? Karena Henokh juga adalah orang yang berkenan bagi Allah. Nah, jadi adik-adik, Tuhan berkata melalui firman-Nya, kalau kita punya teman, punya kakak, punya adik, itu adalah berkat. Tidak semua orang mungkin punya kakak, adik, atau punya teman yang dekat. Nah, ketika kita juga hidup rukun dengan mereka, kita juga akan menerima berkat Tuhan, seperti yang disampaikan oleh Raja Daud. Jadi, mari kita hidup rukun. Dia baik padaku dan Dia baik padamu. Dia
Adik-adik, hari ini kita belajar cara hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Dia ingin bahwa kita hidup rukun dan juga menjaga kerukunan itu. Dengan siapa saja? Tentu saja dengan semua orang, apakah itu dari agama, suku, atau latar belakang yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memilih dengan siapa kita mau hidup rukun, dengan siapa kita tidak mau hidup rukun. Mulailah bersahabat dengan orang-orang yang dekat dengan kita, seperti kakak, adik, keluarga kita, dan juga teman-teman di sekitar kita. Lakukan dengan gembira ya, supaya semua orang bisa merasakan berkat Tuhan. Tunjukkan